Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 TPB 42A akan menjelaskan penerapan gaya Lorenz pada travelator. Tapi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khalil Bagas Rajendra dengan NIM 121350113 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Rida Astuti, NIM 121350109 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya M. Almas Waturahman Yuha, NIM 121350106 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Indri Husnul Khotimah dengan NIM 121350121 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Pinta Syafa Janati dengan NIM 121350107 Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Diana Rizky Putri, NIM 121350126 Prodi Teknologi Pangan. Motor listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Motor listrik DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Selanjutnya, cara kerja motor listrik. Pertama, motor listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kedua, jika kawat yang membawa arus dibentuk menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop pada sudut kanan medan magnet akan menerima gaya pada arah berlawanan. Ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparannya. Keempat, motor listrik memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberi tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Gaya Lorenz. Gaya Lorenz adalah gaya yang dialami sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnetik yang sangat kuat. Arah gaya Lorenz F selalu tegak lurus terhadap kuat arus I dan medan magnetik B. Besar gaya Lorenz tergantung pada besar medan magnetik, besar arus listrik yang mengalir, panjang kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnetik. Secara matematis, gaya Lorenz didefinisikan dengan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan keterangan F sebagai gaya Lorenz dengan satuan Newton, B sebagai medan magnetik dengan satuan Tesla, I sebagai kuat listrik dengan satuan ampere, L sebagai panjang kawat penghantar dengan satuan meter, dan theta sebagai sudut antara arah arus listrik dan arah medan magnetik. Sejarah gaya Lorenz. Sejarah gaya Lorenz berawal dari seorang ilmuwan Belanda bernama Hendrik Anton Lorentz. Dia memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Beliau juga mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Seperti yang telah kita ketahui, gaya Lorenz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Hubungan antara motor listrik dan gaya Lorenz. Hubungan antara motor listrik dan gaya Lorenz adalah prinsip gaya Lorenz yang diterapkan pada motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorenz yang dihasilkan kumparan mengakibatkan gerak memutar. Travelator adalah alat mobilisasi
Travelator sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1950. Jenis eskalator yang satu ini memiliki kemiringan yang jauh lebih kecil dibanding dengan eskalator biasa. Hal ini karena travelator digunakan pada bidang yang mendatar. Prinsip kerja travelator sebenarnya tidak jauh berbeda dengan eskalator. Prinsip kerja travelator adalah memindahkan yang ada di atas belt atau pijakan datar dari ujung travelator ke ujung lainnya, di mana umpan atau inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute, dan setelah sampai di head belt akan berbalik arah. Pijakan datar atau belt digerakkan oleh drive atau head pulley semacam katrol atau roda dengan menggunakan tenaga dari motor listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada alat. Kelebihan pada alat, yang pertama, kualitas pengendaraan yang luar biasa dengan kebisingan dan getaran yang rendah. Yang kedua, kemudahan instalasi dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, hemat energi dengan sistem regenerasi yang dapat mengurangi konsumsi energi hingga 60%. Lalu kekurangannya, yang pertama, karena masih berupa model sederhana, jadi hanya dapat mengangkut benda-benda yang kecil. Lalu yang kedua, bahannya terbuat dari kardus dan motor listrik yang terbuka membuatnya rentan terhadap air. Lalu saran untuk proyek kali ini, yang pertama, pengembangan dalam struktur alat dan bahan yang digunakan. Lalu pembuatan alat yang lebih sempurna agar hasil yang lebih maksimal. Lalu peningkatan dalam penampilan sehingga menaikkan daya jual alat.